Ada kalanya kita duduk di sudut malam menatap kosong pada langit yang tak memberi jawaban. Kita bertanya dalam diam, mengapa semua ini terjadi? Bukankah aku sudah berdoa, sudah berusaha, sudah merencanakan segalanya? Tapi hidup justru menempuh arah yang tak kita inginkan. Pintu yang kita ketuk tidak terbuka, harapan yang kita tanam tidak tumbuh, dan rencana yang kita rajut perlahan runtuh. Dalam saat-saat seperti itu, hati manusia mudah goyah. Kita merasa kecewa, merasa gagal, bahkan merasa ditinggalkan oleh takdir. Namun yang sering kita lupakan adalah kita hanya melihat sepotong adegan sementara Allah lah sang sutradara semesta. Ia melihat keseluruhan cerita. Ketahuilah, tak ada satupun yang meleset dari genggamannya. Bahkan air mata yang jatuh diam-diam pun dihitung olehnya. Allah tidak sedang menghukum tapi sedang menata. Bukan menolak tapi mengganti. Bukan mengabaikan tapi mempersiapkan yang lebih baik. Sebab apa yang menurut kita indah belum tentu membawa keberkahan. Dan apa yang menurut kita buruk boleh jadi jalan menuju kemuliaan. Lihatlah kisah Nabi Yusuf yang dilempar ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Siapa sangka jalan kelam itu yang membawanya ke istana raja. Atau kisah Nabi Musa yang dikejar hingga ke laut. Tapi justru di sanalah mukjizat datang. Bahkan Rasulullah pun diusir dari kota kelahirannya. Tapi justru hijrah itu yang menjadi awal kejayaan Islam. Maka wahai jiwa yang gelisah, jangan terlalu terpaku pada peta buatanmu sendiri. Arahmu melenceng, tapi tidak bagi Allah. Ketetapannya selalu tepat waktu, selalu sesuai kebutuhan dan selalu lebih indah dari rencanamu yang terbatas. Bersabarlah, sebab tidak semua takdir yang datang dalam rupa luka akan berakhir sebagai duka. Banyak di antaranya yang berubah menjadi hadiah. Jika kita mau percaya dan berserah, mengapa rencana kita tak selalu terjadi? Manusia adalah makhluk perencana. Kita menggambar peta hidup di dalam kepala. Usia sekian harus berhasil. Tahun ini harus tercapai. Bulan depan harus selesai. Kita menulis target-target dengan penuh harap lalu berdoa agar semuanya berjalan sesuai rencana. Namun kenyataan seringkali berkata lain. Jalan hidup tak lurus seperti yang kita pikirkan. Kita dihadapkan pada kegagalan, keterlambatan, penolakan, bahkan kehilangan. Kita mulai bertanya-tanya mengapa rencana yang sudah disusun rapi justru berantakan. Bukankah kita sudah berusaha? Bukankah kita telah bermunajat? Disinilah kita perlu menundukkan hati, menyadari bahwa rencana kita bukan segalanya. Kita hanya mampu merancang berdasarkan keterbatasan pengetahuan dan pandangan yang sempit. Sementara Allah merancang dengan ilmunya yang meliputi langit dan bumi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini adalah penenang bagi hati yang gelisah. Ia mengingatkan kita bahwa rencana manusia seringkali berbenturan dengan ketidaktahuan. Kita mencintai hal-hal yang tampak baik di mata, tapi belum tentu membawa manfaat dalam hidup kita. Kita membenci kesulitan, tapi justru kesulitan itulah yang menguatkan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi Allah tahu. Dan karena itu Ia menggiring hidup kita bukan sesuai keinginan kita, melainkan sesuai kebutuhan kita. Rencana kita tidak selalu terjadi karena Allah ingin menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita tahu. Bisa jadi sebuah penolakan hari ini menyelamatkan kita dari kesedihan besar di masa depan. Bisa jadi kegagalan kita hari ini adalah agar kita siap ketika kesuksesan datang dengan tanggung jawab yang lebih besar. Kita hanya melihat satu lembar sementara Allah memegang seluruh kitab kehidupan kita. Maka saat Allah mengubah arah bukan berarti Dia tak peduli. Justru itulah bukti cintanya. Dia tahu arah mana yang membuat kita lebih dekat kepadanya, lebih kuat sebagai manusia dan lebih selamat untuk akhirat kita. Maka ketika rencana tidak terjadi bukan berarti hidup sedang salah. Bisa jadi itu tanda bahwa Allah sedang menuntun kita pada versi takdir yang jauh lebih indah, lebih mulia, dan lebih bermakna dari apa yang kita bayangkan. Hikmah di balik takdir yang tak sesuai harapan. Dalam kehidupan, banyak hal tak berjalan sebagaimana kita harapkan. Doa yang belum terkabul, cita-cita yang belum terwujud, cinta yang tak bersambut, perjalanan yang tak sampai ke tujuan, semuanya terasa pahit saat terjadi. Namun di balik setiap takdir yang tampak tak sesuai, selalu ada hikmah yang Allah sembunyikan. Dan hanya hati yang bersabar dan berserah yang akan menemukan maknanya ketika harapan manusia tidak dipenuhi. Bukan karena Allah tak mendengar,
justru karena Allah tahu apa yang kau minta belum tentu yang terbaik bagimu. Dia tidak memberi apa yang kamu inginkan karena sedang menyiapkan apa yang kamu butuhkan. Seringkali Allah tidak memberikan apa yang kita minta, tapi memberikan apa yang akan mengubah diri kita. Sebab tujuan hidup bukan sekedar berhasil menurut ukuran dunia, tetapi selamat menuju akhirat. Kadang rasa kecewa yang mendalam justru mengajari kita untuk tidak bergantung pada manusia. Kadang kegagalan demi kegagalan membuat kita belajar rendah hati. Dan kadang keterlambatan yang menjengkelkan justru menjauhkan kita dari mara bahaya yang tak terlihat. Ketika Nabi Yunus alaiham ditelan oleh ikan besar secara manusiawi itu tampak seperti bencana. Namun ternyata itu adalah bagian dari penyelamatan Allah agar ia selamat dari kemarahan kaumnya dan dipersiapkan untuk dakwah yang lebih luas. Ketika Nabi Yusuf alaiham dijebloskan ke dalam sumur, itu tampak seperti kezaliman. Namun dari situlah takdirnya berubah. Ia menjadi menteri di negeri asing dan membawa kejayaan bagi keluarganya. Apa yang kita sebut sebagai takdir yang buruk bisa jadilah proses pemurnian hati. Allah ingin mengeluarkan sifat sombong, ujub, atau bergantung pada selainnya, maka Dia menguji. Dan dalam setiap ujian selalu ada hikmah yang tidak langsung tampak. Hikmah lain dari takdir yang tak sesuai harapan adalah Allah ingin kita kembali kepadanya. Kadang kita terlalu sibuk mengejar dunia, terlalu jauh melangkah dengan percaya diri, maka Allah menghadirkan kegagalan agar kita kembali merendah, mengingat, dan bersujud lebih dalam. Takdir yang mengecewakan bisa menjadi jembatan menuju kedekatan dengan Allah. Sebab dalam tangisan dan luka doa menjadi lebih khusyuk, hati menjadi lebih jernih, dan iman tumbuh lebih dalam. Maka jangan terburu-buru menyimpulkan takdir. Bisa jadi saat ini engkau hanya sedang melewati bagian awal dari kisah besar hidupmu. Sabar dan teruslah bertawakal, karena saat Allah menggenggam takdirmu, akhir ceritanya pasti akan indah walau kini belum tampak. Tanda-tanda bahwa takdir Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Banyak orang tidak menyadari bahwa takdir Allah sedang bekerja dalam hidup mereka. Karena yang mereka cari hanyalah keajaiban besar, hasil instan, dan perubahan dramatis. Padahal takdir Allah sering bekerja dengan sunyi seperti benih yang tumbuh perlahan di balik tanah atau fajar yang menyingsing pelan di balik gelap malam. Tak selalu tampak jelas. Namun jika kita peka, hati akan tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah skenario Allah. Salah satu tanda bahwa takdirnya sedang bekerja adalah ketenangan yang datang tanpa alasan logis. Di tengah kekacauan, hati kita terasa damai. Di saat segala hal tampak berantakan, tapi kita mampu bersabar dan tetap bersyukur itu bukan kekuatan diri, tapi bentuk kelembutan Allah yang sedang menyelimuti kita. Tanda lainnya adalah dipertemukannya kita dengan orang-orang yang membawa kita lebih dekat kepada kebaikan. Mungkin kita dulu jauh dari masjid, jauh dari ilmu, tapi tiba-tiba Allah hadirkan seseorang yang mengingatkan kita entah lewat teman, guru, atau bahkan musibah yang memaksa kita menengat. Ketahuilah pertemuan yang membawa kita kepada Allah bukanlah kebetulan. Itu bagian dari takdir yang mulia. Takdir Allah juga sering bekerja lewat jalan memutar. Rencana kita gagal, harapan tak terwujud, tapi tanpa sadar semua itu justru mengarahkan kita ke tempat yang lebih tepat. Kita tak jadi diterima di tempat yang kita impikan, tapi justru menemukan tempat yang lebih sesuai dengan jiwa kita. Kita tak jadi menikah dengan seseorang yang kita cintai, tapi justru disatukan dengan pasangan yang lebih bisa menuntun ke surga. Saat itu terjadi, lihatlah ke belakang dan kamu akan berkata, ternyata ini yang terbaik. Terima kasih ya Allah. Tanda lainnya, hati kita mulai bahkan sebelum hasilnya datang ketika kita sudah tidak lagi ngotot dengan rencana sendiri dan mulai berkata dalam hati, ya Allah, jika ini bukan yang terbaik, maka jauhkanlah. Maka di saat itulah kita sedang berjalan selaras dengan takdir Allah. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita percaya bahwa Dia lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan yang paling kuat, doa kita tak selalu dijawab sesuai kata, tapi selalu dijawab sesuai makna. Kita meminta jalan keluar, Allah beri kekuatan. Kita meminta kesuksesan, Allah beri kesabaran. Kita meminta dunia, Allah beri akhirat. Jika kamu mengalami salah satu di antara itu, tenanglah. Takdir Allah sedang bekerja walau mungkin belum selesai. Biarkan Dia menulis kisahmu, sebab jika Allah yang menulis, akhir ceritanya pasti tak akan mengecewakan. Musik, belajar menerima dan berserah dalam proses hidup. Tidak semua yang kita minta akan dikabulkan dan tidak semua yang kita rencanakan akan terjadi.
Namun disitulah letak keindahan iman. Ketika hati belajar menerima dan jiwa mampu berserah, walau arah hidup tak berjalan sesuai keinginan. Sebab sesungguhnya dalam menerima dan berserah itulah letak kekuatan seorang hamba. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima adalah mengakui bahwa kita adalah makhluk. Sementara Allah adalah Rabb yang Maha Mengetahui. Berserah bukan berarti pasrah tanpa usaha. Berserah adalah bentuk tertinggi dari keyakinan bahwa apapun hasilnya selama kita telah bertakwa dan berikhtiar maka itu pasti yang terbaik menurutnya. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3. Barang siapa bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini bukan sekadar janji, tapi juga pelukan bagi hati yang letih mengejar dunia. Bahwa saat engkau berhenti menggenggam dunia terlalu erat dan mulai menggenggam erat keyakinan kepadanya, maka Allah akan cukupkan segalanya. Bahkan dari jalan yang tak kau sangka, belajar menerima bukan hal mudah. Terkadang hati memberontak, logika bertanya-tanya, dan emosi menolak realita. Tapi justru dari proses itulah kita ditempa. Sebab menerima takdir adalah bagian dari mendewasakan iman. Ketika kita berkata, "Ya Allah, jika ini jalanmu aku ridha." Maka seketika hidup terasa lebih ringan. Bukan karena beban berkurang, tapi karena hati kita tak lagi memikulnya sendiri. Berserah bukan tentang diam menunggu keajaiban, tapi tentang bergerak dengan penuh harap. Kita tetap menanam tapi tak memaksa musim panen. Kita tetap melangkah tapi menyerahkan arah angin kepada Sang Pengatur alam. Sebagian orang takut untuk berserah karena merasa kehilangan kendali. Tapi dalam Islam, justru saat kita melepaskan kendali dan menyerahkan semuanya kepada Allah, di sanalah kita akan menemukan kedamaian yang hakiki. Sebab manusia tak pernah benar-benar mampu mengendalikan apapun. Kita hanya bisa menjalani sebaik mungkin. Lalu Allah lah yang menentukan hasilnya. Proses hidup yang penuh liku tak selamanya harus dimengerti, cukup dijalani dengan iman. Dipenuhi dengan doa dan disertai tawakal, maka apapun hasil akhirnya kita akan mampu menerimanya dengan lapang hati. Dan sungguh Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang berserah. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok. Tapi pasti di waktu terbaik versinya semua akan terjawab dengan indah. Ketika Allah yang menulis takdirmu, maka tak perlu takut akan akhir ceritanya. Musik, hidup tak selalu berjalan mulus. Doa tak selalu dijawab cepat. Rencana tak selalu terwujud indah. Tapi saat kita yakin bahwa Allah yang menggenggam setiap detik hidup ini, maka tak perlu ada kegelisahan yang berkepanjangan. Sebab apapun yang datang selama darinya pasti mengandung kebaikan. Meski kita belum mampu membacanya hari ini, ketetapan Allah tidak pernah datang terlambat. Ia datang persis saat kita membutuhkannya. Meski kadang tak sesuai dengan waktu yang kita inginkan, rencananya tidak pernah keliru. Meski terkadang tak sejalan dengan logika kita yang terbatas, maka bersandarlah kepadanya dengan seluruh jiwa dan percaya yang utuh. Jangan terlalu terpaku pada jalan yang tak terbuka. Bisa jadi Allah sedang mengalihkanmu dari jebakan yang tak kau ketahui. Jangan terlalu meratapi pintu yang tertutup, karena boleh jadi pintu itu tak akan membawa kebahagiaan yang kau cari. Tugas kita bukan memaksa takdir mengikuti mau kita, tapi menata hati agar ridha pada skenario Allah yang jauh lebih sempurna. Sebab pada akhirnya hidup ini bukan tentang seberapa keras kita memegang rencana, tapi seberapa ikhlas kita menerima kenyataan. Bukan tentang menghindari luka, tapi tentang mempercayai bahwa luka pun bisa Allah ubah menjadi cahaya. Maka tenanglah, jika Allah yang menulis kisahmu, tak ada bab yang sia-sia, bahkan halaman penuh air mata pun akan menjadi bagian dari keindahan yang sempurna. Yakinlah jika Allah yang merancang, maka akhir cerita hidupmu pasti penuh hikmah dan kemenangan yang tak tergambarkan.